Oke. Oke, untuk malam hari ini kita lanjutin materi yang sebelumnya tentang crude SQLite ya. Yang ini Oke, di sini kita akan tambahkan satu buah patch ya untuk pegawainya. Nah, kemudian di sini kita tambahkan satu buah model final, kemudian model pegawai, data, terus di bagian sini kita tambahkan ya ini this data. Kemudian di bawah sini kita tambahkan database helper sama dengan database helper. Kemudian di bawah sini kita perlu tambahkan text editing controller ya. Text editing controller kita ada first name dan text editing controller but detail last name, kemudian ET mobile number sama ET email ID. Jadi kita punya 4 text control di sini. Kemudian di dalam ini kita tambahkan proses do in background ya. Di sini kita tambahkan init state. Kemudian kita tambahkan di sini first name. ET first name sama dengan text editing controller. Kemudian teksnya ini kita ngambil widget data, kemudian first name. Ini untuk kondisi nanti kalau untuk edit ya. Ini ET last name. Ini kita ganti last name. Terus ini ET mobile number. Mobile number. Kemudian email ID. Ini kita ganti email ID. Nah ini tuh dia ngambil dari model tadi ya. Model yang udah kita declare di atas tadi. Nah, kemudian di bawah sini kita tambahkan lagi ya untuk scaffold, kemudian app bar, kemudian di sini kita tambahkan widget data.id tidak sama dengan 0. Kemudian di sininya kita tambahkan update pegawai. Kalau dia 0 nanti di sininya kita tambahkan
ininya jadi add pegawai. Oke, jadi nanti di bagian app bar-nya ini dia akan ngecek dulu dia nol atau tidak. Kalau misalnya dia tidak nol, maka formnya akan berubah menjadi update pegawai. Tapi kalau dia nol, ini nanti formnya akan berubah menjadi add pegawai. Seperti itu. Setkin, kemudian title, textile, nah, kemudian di sini kita tambahkan icon time-nya, icon time data, colors, that weight. Di sini tema dari iconnya warna putih ya, di bar-nya. Nah, kemudian kita tambahkan di bagian padding. Di sini body dulu ya, body, kemudian padding. Kemudian di sini kita tambahkan dot all, kemudian di sini 30, kemudian child, kemudian center, kemudian kita tambahkan kolom ya, kemudian main axis alignment center, kemudian children. Nah, di dalam sini kita tambahkan text form field ya, text form field, controller, itu first name, decoration, terus input decoration, terus hint text-nya di sini kita tambahkan first name. Dan di sini kita tambahkan size box, di sini 8. Nah, ini kita copy aja untuk bisa 4 ya. Last name, mobile number, dengan email. Ini kita copy. 2, 3. Itu last name. Ini last name. Kemudian ini item mobile number. Ini email. Nah, kemudian di bawah sini kita tambahkan button ya. Di bawah sini kita tambahkan material button. Min width-nya di sini 200. Kemudian colors that green. Terus kita tambahkan height-nya di sini 45. Kemudian shell, kemudian text. Nah, di sini dia akan widget ya. Kita cek dulu dia datanya ada atau tidak. .id tidak sama dengan 0. Di sini edit. Kemudian kalau misalnya dia 0, berarti di sininya simpan.
Nah, kemudian kondisi di dalam onPress-nya ini kita akan tambahkan ya. Ini kita coba tambahkan if widget data tidak sama dengan ID tidak sama dengan 0. Nah, di sini kita tambahkan db.update ya. .update pegawai, kemudian model pegawai, .from map. Di sini kita tambahkan data-data yang mau kita update ya. Nah, jadi di sini kita samakan ID. Nah, ini tuh dia harus sama dengan DB helper-nya ya. Untuk di-update itu update ini ya. Dia butuh yang di tabel pegawai. Nah, di tabel pegawai ini kan kolomnya ini. Jadi ini kita samain. Jadi ini ID itu dia ngambil dari widget data.id. Terus ini dia ada 5 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita samain dengan ini, first name, kemudian last name, kemudian mobile number, satu lagi email ID. Nah, ini kita samain nanti ini jadi first name, ini last name, ini mobile number, kemudian ini email ID. Oh, sorry, ini ini kalau ini dia ngambil dari ini ya, dari et first name text. Ini et last name, ini et mobile number, kemudian et email ID. Nah, kemudian di bawah sini kita tambahkan then ya, kemudian value seperti ini. Nah, di dalam value-nya ini kita tambahkan navigator. Ini kalau dia udah berhasil di ini ya, di update, push and remove until. Ini kita tambahkan dia ke list pegawai. Material, page root, context, page, list pegawai. Nah, kemudian kalau misalnya dia bukan update dan ID-nya tidak kosong, di bawah sini kita tambahkan ini dia ke save ya. db.save pegawai. Kemudian model pegawai .from map. Seperti ini. Nah, di sininya kita tambahkan first name, the text, email ID text.
Platform. Oh, dia nggak perlu pakai format ya. Nah, kemudian di bawah sini kita tambahkan then. Nah, ini kalau dia berhasil simpan, ini kita copy aja yang ini. Oke, jadi dia seperti ini ya. Jadi di atas tadi kita bikin Dart file dulu namanya pegawai at page at pegawai SQFlet ya. Kemudian di sini kita tambahkan ini satu buah modelnya ya. Kemudian nanti setelah itu kita tambahkan database helper-nya. Terus kita tambahkan yang ini text editing controller untuk input-inputnya. Terus nanti di bagian background dia akan ngecek ya data dari ini sebenarnya dia udah ada atau belum ya. Kemudian nanti kalau ada nanti dia akan yang ini dia akan show ya last name, mobile, dan email ID. Kemudian di bagian view-nya ini kita tambahkan app bar. Nah, cuman di title-nya ini kita udah ngecek dia widget ID-nya kosong apa tidak. Kalau dia tidak nol, nanti yang muncul itu adalah update pegawai. Tapi kalau dia nol, nanti munculnya add pegawai seperti itu. Terus di sini background-nya warna hijau, terus ini teksnya sama icon temp datanya. Nah, kemudian setelah itu di bawah sini kita munculkan untuk teks input teksnya ya. Ini ada input text first name, kemudian last name, kemudian mobile number sama email. Nah, di bawah sini kita bikin sebuah button, tapi teksnya itu dia akan ngecek juga kalau misalnya dia ID-nya tidak kosong atau ID-nya ada, jadi nanti buttonnya berupa edit. Tapi kalau misalnya kosong, jadi buttonnya berupa simpan seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita tambahkan kondisi di dalam material buttonnya itu. Jadi kalau misalnya dia ID-nya tidak kosong atau dia ada ID-nya, jadi ini dia kondisi update ya ataupun edit. Jadi ID-nya nanti dia ngambil dari widget data ID-nya, kemudian username-nya dan nanti ngambil dari teks input teksnya, last name-nya juga sama. Kemudian nanti ketika dia berhasil, dia akan pindah ke page list pegawai SQFlet-nya. Nah, tapi kalau misalnya kondisinya di sini dia kosong, jadi nanti dia akan save pegawai seperti itu. Nah, di bagian list yang kemarin itu kan kita pada saat dia tambah data nih di ininya kan kemarin masih kosong ya. Ketika dia ini delete, kemudian nih edit ya. Nih editnya juga kosong. Kemudian di icon button yang add-nya ini juga masih kosong ya. Nah, jadi di sini akan kita tambahkan di page yang kemarin untuk editnya. Nah, di sini kita tambahkan navigator.push material page root ya, konteks ini ke page add pegawai SQFlet. Kemudian di sini data. Nah, kemudian yang di bagian atas ini yang bagian atas ini juga sama.
navigator.push context. Oke, ini sudah. Nah, untuk nyobain ini kita harus ke device ataupun ke emulator Android ataupun iOS-nya ya. Saya coba di sini atau saya coba running ke device saja ya. Soalnya SQLite-nya belum support untuk di web karena dia butuh ini kan butuh penyimpanan lokal. Jadi di web nggak ada penyimpanan lokal. Jadi kalau mau nyobain kita harus ke ininya, ke Android ataupun ke iOS-nya. Jadi ini kita coba dulu. Nggak kedetek ya. Oke, ini udah kedetek HP-nya. Kita coba running ya. Ini kalau mau nyobain, saya coba update ya. Kalau mau nyobain nanti bisa cek di GitHub-nya ini ya. Kalau mau nyoba running.
Oke, sembari nunggu debuggingnya, ada yang mau ditanyakan terkait proses CRUD-nya di SQ Applet ini? Belum ada, Pak. Belum ya? Oke, baik. Oke, ini di saya udah jalan sebentar ya. Saya coba share screen yang dari HP-nya. Oke, mungkin halo. Oke, layarnya kelihatan kan ya? Kelihatan, Pak. Oke, ini kalau kita add nanti dia akan seperti ini. Ehm, Nah, ini nanti kalau misal kita edit, ada kayak gini. Terus kalau kita mau delete nanti tinggal pencet ini aja. Nah, pencet 2 kali seperti ini. Tino, yes. Nah, dia nanti akan hilang. Nah, cuman dia data ini hanya berlaku di projectnya kita aja.
Kalau saya coba ya, kalau dulu sih bisa lihat dari Android Device Manager ya. Device Manager. Oke, sebentar saya coba login yang ini dulu. Saya join dari laptop. Kira-kira seperti itu ya proses untuk root datanya. Jadi nanti kalau misalnya kita pindah HP ini datanya udah nggak ada lagi gitu. Saya coba cek ya cara untuk kalau sebelumnya sih di Android Studio lama itu kita bisa ini ya dapetin DB-nya. Cuman di sini saya coba cek dulu. Kita masih bisa dapat apa enggak. Oh, ini dia ada di Dux. Apa nih? ADB. Database Inspector. Di sebelah mana ya Database Inspector? Apa Bapak lagi ngajar? DB Inspector Device Manager Notification. Oh ini Intelligent. Channel. Atau ini harus ke ini ya, ke emulator kayaknya ya.
Oke, nanti paling saya coba cek lagi ya. Kayaknya perlu Android Studio. Oke, paling nanti saya coba cek lagi ya. Di sini apa dia perlu emulator atau bagaimana untuk dapatkan DB-nya ya. Kalau sebelumnya sih kita bisa ekspor DB-nya juga. Database Inspector. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk database SQF-nya ini? Izin Pak, proyeknya udah di push ke GitHub Pak. Sudah. Di Baik, link yang biasa. Di link yang project pertama ya, baik Pak. bukan yang skincare. Yang ini. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk materi di malam hari ini kita cukupkan itu ya. Jadi untuk database SQF-nya kita udah selesai. Paling minggu depan kita akan masuk ke ini, ke database Firebase ya, sama device terkait dengan kamera, kemudian juga GPS seperti itu. Oke, kita sekarang lanjut ke progress project ya. Seperti biasa, bentar saya coba buka. Kita deadline minggu depan ya, tanggal 2 ya. Oke, dari kelompok 1 ada yang mau ditampilkan progresnya? Baik Pak, izin ya Pak. Ya, boleh. Eh, Kalau dari saya Pak, itu penambahan untuk select time. Select time-nya ada dua Pak. Ini yang pertama dan ini yang kedua Pak. Hmm. Itu aja Pak. Boleh lihat codingannya? Codingannya yang mana? Ini yang pertama Pak. Ini yang halaman keduanya Pak. Oke. Di Godainya udah diupdate ya? Ini saya lagi nggak bisa ini. Sudah Pak. Udah ya. Bisa buka Godainya sekalian? Lagi nggak bisa ini. Bisa Pak. Lihat ya.
Yang pertama, yang kedua, Pak. oke. Total sampai sekarang udah berapa batch yang dikerjakan? Kalau dari saya kemungkinan tinggal 4 atau 5 lagi, Pak, kalau nggak salah, Pak. Oh, oke. Ada lagi yang mau dipresentasikan? Tidak ada? Ada, Kak. Mungkin dari Kak Fadilah, apakah ada, Kak? Iya, makasih lagi. Izin masukin ya, Pak. Ya, boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan update progres tracing UI saya. Yang pertama itu ada halaman dokter appointment screen 2. Ini adalah halamannya. Kemudian ketika diklik confirm, maka akan muncul pop-up. Thank you. Ini adalah page saya yang kedua. Kemudian ada Yang tadi kalendernya itu gambar atau ini? Bisa diklik-klik? bisa diklik. Yang atasnya? Oke, bisa ya. Ya, Pak. Kemudian ada screen My Doctor. Maaf ya, Pak. Loading, Pak. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Di Gudainya coba buka Gudainya dulu. Gudainya udah di-update belum? Ini bentar, Bang. Ini untuk My Doctor screen-nya. Seperti ini, Pak. Oke. Kemudian ini untuk page record screen kayak gini. Dan ini yang tadi untuk penemuan sama Oke. ini untuk ini daftar screen sama Coba buka codingan itu dulu, yang My Doctor tadi. yang My Doctor. Ini Coba ke bawah. Expanded. Oke. Oke. udah, Pak. Ya, udah. Lanjut. Ya, makasih, Pak.
Selanjutnya untuk Elviza, Pak. Izin share screen, Pak. Ya, boleh. Apakah sudah kelihatan, Pak? Sudah. Baik, Pak. Untuk update dari saya itu penambahan medicine order page sama halaman help center-nya, Pak. Oke. Codingannya mana? Ini, oke. Ini untuk medicine order-nya. Oke. Sama untuk help center-nya. Oke. Gudainya coba udah di-update belum? Sudah, Pak. Ini untuk medicine orders-nya. Sama help center-nya ini. Oke. Apa namanya tadi? Ilviza ya? Iya, Pak. Oke. Kelompok 1 udah semua ya? Lanjut ke kelompok 2. Pak, izin share screen, Pak. Ya, boleh. Baik, Pak. Apakah sudah kelihatan, Pak, share screen saya, Pak? Sudah? Eh, Baik, Pak. Kalau dari saya, progres itu saya melakukan penambahan di bagian menunya itu, Pak. Eh, di bagian menu ini ada terdapat page untuk robot soal namanya. Nanti kalau misalkan dari robot soal tersebut, kalau misalkan kita mengambil gambar dari suatu soal, nanti akan terdeteksi seperti ini, lalu langsung dikerjakan jadi seperti ini, Pak. Oke. Mungkin itu dari saya, Pak. Mungkin progres selanjutnya mungkin dari Fadilah. Silakan. Oke. Izin untuk share screen, Pak. Ya, boleh. Haikal, yang tadi udah di-update di Gudai belum? Udah, Pak. Udah ya? Oke. Baik, untuk progres yang sudah saya kerjakan, yang pertama itu ada page untuk artikel materi. Di sini berisi menu-menu bab dan juga subbab dari materinya. Kemudian untuk berikutnya ada page untuk bab 3. Ini page berdasarkan subbab materi. Kemudian untuk bab 4, lalu berikutnya page untuk bab ke-7.
Dan terakhir itu yang saya bikin ada patch untuk bab 8. Oke, coba lihat codingannya. Oh ini Pak, ini yang untuk artikel materinya. Yang page 8 tadi mana? Kalau yang 8 ini Pak. Custom, oh, oke. Oke. Good Day-nya udah di-update? Udah Pak. Ini Pak. Oke. Oke, baik. Ada lagi dari tim 2? Mungkin sekian progres dari kelompok 2 Pak. Fadila Rahmanisa. Iya Pak. Oh, oke. Terima kasih Pak. Oke. Oke, kita lanjut ke kelompok 3 ya. Baik, Pak. Izin share screen, Pak. Ya, boleh. Kalau dari yang saya tambahkan itu ada halaman filter. Setelah itu ada halaman all kategori. Lalu ada halaman lalu ada halaman search, kemudian ada halaman notification profile. Ini Pak. Mungkin update dari saya itu saja. Selanjutnya dilanjutkan ke Wahyu. Ya Kak, itu yang pertama itu untuk tampilan dari security, dari payment option. Di sini udah nampilin, tapi yang new car-nya belum. Soalnya itu security, di sini udah bisa untuk change PIN, change password. Soalnya itu halaman language. Nah, mungkin hanya itu dari Wahyu Pak. Oke. Itu saja update dari kelompok 3, Pak. Oke, baik. Tadi siapa namanya? Vira Faradilla. Iya, Pak. Vira Faradilla. Oke, kita lanjut ke kelompok 4. Bapak izin share screen. Ya, boleh.
Baik Pak, untuk progres dari saya itu ada penambahan tampilan untuk artikel di bab 1. Jadi di bab 1 ini terdiri dari 5 page. Yang pertama ini bab 1.1, terus ini tampilan untuk bab 1.2, kemudian ini bab 1.3, lanjut ini bab 1.4, dan terakhir bab 1.5. Untuk progres dari saya hanya itu, Pak. Oke, coba lihat codingannya. Ini buat yang bab 1.5, Pak. Oke. Ini buat bab 1.4-nya. Lalu ini buat bab 1.3. Kemudian ini bab 1.2-nya. Dan terakhir ini bab 1.1, Pak. Oke. Oke. Oke, baik. Dari tim Risna ada lagi? Mungkin bakalan di-demoin sama Fitri, Pak. Izin share screen, Pak. Ya, boleh. Untuk tambahan dari saya, Pak, ada halaman untuk modul materi. Ini untuk yang 5. Kemudian bab 5.2. Bab 5.3. Kemudian ada materi bab 6 juga, Pak. Untuk dari saya baru segitu, Pak. Oke, coba lihat codingannya. Yang ini untuk bab 6, Pak. Oke. Untuk bab 5. Bab 5.2. Bab 5.3. Kemudian bab 5.4. Kemudian bab 5.5. Ini bab 6 lagi, Pak. Oke, siap. Ada lagi dari kelompok 4? Untuk dari kelompok 4 cukup sekian, Pak. Oke, baik. Oke, kita lanjut ke kelompok 5 ya. Baik, Pak. Izin share screen, Pak. Ya, boleh. Baik, kami dari tim 5 akan melaporkan update progres proyek kami, Pak. Dan dari saya sendiri itu ada 3 page, Pak. Yang pertama yaitu page
Dr. Select Time. Berikut Pak. Dan untuk yang kedua, berikut Pak. Dan untuk yang ketiga, berikut Pak untuk batch ketiganya. Oke. Coba lihat codingannya. Terus select time sequence. Berikut Pak untuk yang batch ke-8. Ini batch 9. Yang berikut batch 10 Pak, yang ketiga. Oke. Dan selanjutnya, ya Pak, Ya, di Good.ai udah diupdate ya? di Good.ai udah diupdate Pak. Oke, baik. Dan selanjutnya akan didemokan oleh Dini Pak. Silakan Dini. Baik Bang. Izin Pak, jadi saya sedang menambahkan 4 page. Yang pertama itu ada medicine orders. Yang kedua ada enable location. Terus yang ketiga medicine orders yang pertama. Terus ada all record. Dan ada my doctors Pak. Oke. Itu aja baru Pak. Ada 4, oke. Coba lihat codingannya. ini yang untuk medicine orders. Yang ini Pak. Yang location. Yang medicine order yang pertama. All record. Oke. Bersama my doctor Pak. Oke. Ini Dini running pakai apa? Ada web dengan HP-nya? Pakai Chrome, mobilnya Chrome Pak. Apa namanya itu Pak? Yang ini Pak. Ekstensi Chrome. Nah ya. Apa? Extensionnya dari Chrome Pak. Oh, adakah? Apa namanya? Apa namanya ya? Mobile kalau nggak salah Pak. Udah lama downloadnya Pak, cuman. Oh, mobile simulator ini kah? Ya, mobile simulator Pak. Oh, oke. Saya coba juga. Tapi ini beneran dia dalam bentuk device atau bentuknya aja yang bentuk mobile? Kayaknya bentuknya aja mobile Pak. Oh, bentuknya aja mobile. Oke. Iya Pak. Ada 5 patch yang Dini bikin hari ini Pak. Oke, baik. Udah diupdate ya? Udah di Good.ai Pak. Oke, ya. Kasih. Oke, lanjut ke kelompok 6. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Untuk kelompok 6 itu alhamdulillah kami sudah menyelesaikan semua tugas yang diberikan. Dari pertemuan sebelumnya sampai sekarang ada sekitar 15 halaman yang akan direview hari ini. Yang pertama itu di halaman home.
yaitu single course detail. Yang ini dibikin sama Adit. Terus detail kurikulum dibikin sama Adit. Selanjutnya yang mentor detail yang ini dibikin sama Yuli. Selanjutnya rating mentor ini dibikin sama Yuli. Selanjutnya di halaman my course menu course yang course listen itu dibikin sama Yuli. Selanjutnya view sertifikat dibikin sama Yuli. Ongoing listen itu dibikin sama Yuli. Yang ini bikin sama Yuli, Pak. Oke. Selanjutnya play video learning ini dibikin sama Adit. Selanjutnya congratulations course completed itu dibikin sama Adit. Selanjutnya di halaman inbox yang detail chat ini dibikin sama Yuli. Selanjutnya voice call dibikin sama Yuli. Untuk menu payment method dibikin sama Adit. Payment method congratulations dibikin sama Adit. Selanjutnya create e-receipt ini dibikin sama Adit. Edit e-receipt dibikin sama Adit. Mungkin itu pelaporan dari kelompok 6, Pak. Oke, coba ke bagian inbox tadi. Bagian mana, Pak? Inbox yang call. Nah, coba lihat codingannya. Di dalam widget call, Pak. Oh, oke. Sama satu lagi yang bagian car tadi mana? Bagian mana, Pak? Yang car. Car apa nih, Pak? Car payment. Yang tadi ada PayPal, ada apa-apa itu. Yang ada pilihan nih itu. Nah, ini, Pak. Pak. Oke. Oke. Ini udah selesai semua yang yang mau di slicing? Ya, sudah selesai semuanya. Sudah ya. Oke. Oke, baik. Oke, ini kalau yang udah, nanti boleh seperti biasa ya, nanti kirim email, terus proyeknya dipastikan udah digabungin ya, terus nanti kirim demo sama linknya juga. Sama kalau di siswa datinya udah bisa bisa ngumpulin proyeknya, nanti langsung dikumpulin aja ya. Baik, Pak. Oke. Ada lagi kelompok sampai 6 ya? Iya, sampai kelompok 6, Pak. Oke, baik.
Boleh bertanya, Pak? Ya, boleh, silakan. Saya share screen ya, Pak. Ya, boleh. Apakah sudah tampil, Pak? Sudah. Pak, untuk menu yang 21, untuk page yang 21 ini gimana maksudnya ya, Pak? Ini kami bikin menu ke samping kayak biasa aja ya, Pak? Itu drawer sih. Dia ada library-nya sih kalau ini saya nggak salah ya. Ada kelompok mana ya? Sebelumnya dia udah ada ngerjain yang kayak gini. Berarti ada pluginnya ya, Pak? Coba lihat di pubdev. Coba nanti cari library ini. Drawer menu. Di apa namanya? Cari di pubdev, terus nanti di searching aja. Saya juga nggak pasti ini menunya yang mana ya. Tapi kemarin ada yang presentasi yang udah bisa itu bikinnya. Katanya dia pakai library juga. Oh, baik, Pak. Izin juga, Pak. Yang ini nama widgetnya apa ya, Pak? Itu stepper. Stepper ya, Pak? Tapi dia itu kalau mau yang bagus-bagus gitu dia juga pakai library sih sebentar. Stepper. Dia ada yang di pubdev nanti coba cari ya. Baik, Pak. Ada yang kayak gini, ya tergantung sih biasanya ada yang macam-macam. Ada ya, di yang saya kasih tadi ada banyak dia ini tutorial apa namanya yang dia provide, nanti coba dicek. Baik, Pak. Kalau boleh tahu, Pak, yang kelompok yang menu tadi itu mahasiswa reguler ya, Pak? Kayaknya TRPL. Besok kalau saya ingat saya kabarin. Baik, Pak. Saya nggak ingat namanya siapa kemarin yang ini. Baik, Pak. Oke. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ditanyain? Oke. Untuk kelompok 1 kira-kira berapa persen lagi yang mau dikerjakan? Mungkin sekitar 87%, Pak. Sama nanti gabungin projectnya sama nanti nyesuaiin patch-nya, Pak. Misalnya kan kalau dari patch 1 sampai 14 itu kan dia splash screen, onboarding, dan langsung ke menu kan, Pak. Nanti kemungkinan disamakan sama patch yang lain, Pak. Misalkan nanti setelah onboarding tuh masuk ke login misalnya, Pak. Oh, oke. Kelompok 2 kira-kira berapa persen lagi? Kalau lihat dari progres, Pak, mungkin 70%, Pak. Iya, Pak, 70%, Pak. Yang sudah? Iya, yang sudah. Ya. Oke. Kalau kelompok 3? Kalau kelompok 3 mungkin baru 60%-an lah, Pak. Soalnya halamannya juga lumayan banyak, Pak, dan proyeknya belum roadnya belum diarahin buat ke halaman-halaman berikutnya. Oh ya, oke. Kalau kelompok 4? Kalau kelompok 4 mungkin udah sekitar 80%, Pak. Soalnya sebagian besar mungkin page-nya itu nggak terlalu banyak widgetnya, Pak. Hanya tinggal mungkin ada 3 page lagi yang widgetnya banyak, Pak. Jadi kemungkinan 80% progresnya udah sekitar 80%. Oke. Kalau kelompok 5?
Mungkin kira-kira 30% lagi, Pak. Oke. Oke, kita ada pertemuan hari Sabtu lagi ya. Hari Sabtu sama hari Senin ya. Oke. Mungkin kalau memungkinkan mungkin hari Senin tanggal 1-nya nanti kita final presentasi ya. Yang pasti di projectnya nanti digabungin kayak yang punya kelompok 6 tadi ya. Jadi nanti semuanya digabungin jadi satu, terus nanti final demo projectnya seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk di malam hari ini. Ada pertanyaan? Pak izin Pak, Ya, boleh. saya nemu library-nya Pak, apa kayak ini ya Pak? Mungkin saya coba share screen ya Pak. Ya, boleh. Yang kayak ini ya Pak. Ya, yang kayak gitu. Baik Pak. Oh, string set menu namanya. Oke. Ya, dia kayak gitu. Tinggal di custom aja background sama ininya, sama icon-iconnya. Oke. Berarti ini nanti letaknya di dalam page itu atau kita bikin page baru atau kelas baru Pak? Itu biasanya sih kita bikin page baru ya, tinggal nanti di-implement aja kayak masukin ke Paspec, nanti tinggal di get aja. Biasanya ngikutin dari, coba nanti Hagi cengok di bagian readme-nya sama contoh project-nya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Insert menu. Yang di ininya ada nih, bentar saya share screen juga. Di bagian nih get started-nya nanti coba dicek ya. Ini kan tab-tabnya nanti masukin ini, terus nanti cara makainya tinggal diurap di dalam scaffold-nya. Tapi diimport dulu nanti, diimport di page misalnya page home ya. Terus diimport library-nya ini, dan nanti dia tinggal dipanggil set menunya ini. Di sini kan ada beberapa tipe contoh ya. Ini biasanya ini dari set menu. Nah ini slide rotate. Nah ini tinggal disesuaikan sama ini. Nah ini yang slide tadi kan. Yang rotate, nih sing rotate, nih inverse, nih slide and rotate. Nanti di bagian sininya tinggal di ini tipenya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak ada. Dari Pak Roni ada yang mau ditambahkan, Pak Roni? Baik Pak, mungkin yang disampaikan sudah cukup semua. Bagi teman-teman yang sudah selesai mengerjakan proyeknya, sebaiknya langsung digabung saja supaya bisa diupload di Spadati. Nah untuk deadline tanggalnya itu paling lambat tanggal 2 bulan besok ya. Jadi kalau misalnya bisa diupload sekarang lebih baik. Nah kemudian ya untuk tugas-tugas segala macam, kalau saya lihat untuk alih jenjang ini lebih baik dibandingkan kelas reguler ya. Mungkin dari sisi pengalaman juga beda ya. Nah kalau misalnya yang reguler itu karena belum masuk dunia kerja mungkin agak sedikit lambat dibandingkan yang untuk kelas alih kredit atau alih jenjang ya. Karena yang untuk alih jenjang dari sisi pengalaman sudah biasa di dunia industri terutama di bidang IT. Dan saya juga apresiasi ya buat teman-teman yang sudah
bersedia hadir, yang seharusnya kita udah istirahat, ini udah pukul 11 masih tetap kuliah, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih buat Pak Rizky dan teman-teman yang sudah bersedia hadir sampai tengah malam ini. Itu saja mungkin Pak. Oke, siap. Ya, Pak Roni. Ya, Pak. Ya, mungkin itu aja ya untuk di pertemuan hari ini. Kita ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.